Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erika Amanda Putri dari Pendidikan Bisnis kelas B Universitas Negeri Medan dengan NIM 7203143027. Nah, jadi di sini saya akan mereview buku karya dari Zaini Ashadi dengan judul Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia. Buku ini akan saya gunakan sebagai buku utama dan dua buku pembanding lainnya, yaitu buku pengambilan keputusan yang etis, tata kelola perusahaan, tata kelola keuangan, dan tata kelola akuntansi oleh Hartman Das Jerdins yang sampulnya itu kayak gini. Oke, selanjutnya buku pembanding lainnya yaitu buku pengambilan keputusan oleh Dr. Agus Prasetyawan MSI dan Yuni Lestari SAP MAP yang sampulnya itu kayak gini ya. Oke. Jadi setelah saya membaca dari ketiga buku tadi, saya berpendapat bahwa isi dari ketiga buku ini tidak dapat dibandingkan dari segi materi. Mengapa? Karena menurut saya ketiga buku ini saling melengkapi. Jadi tiga buku ini bukan suatu hal yang sama sehingga dapat dibandingkan. Seperti contoh ketika saya menyusun makalah dengan judul pengambilan keputusan yang etis, tata kelola perusahaan, tata kelola akuntansi, dan keuangan. Nah, jadi dalam penyusunan makalah itu tidak dapat jika hanya satu buku saja kita jadikan bahan. Sehingga saya menambahkan dua buku lainnya dalam penyusunan makalah itu, yaitu buku tentang Good Corporate Governance dan buku pengantar manajemen. Nah, mengapa saya menambahkan dua buku lainnya dalam penyusunan makalah tadi adalah karena terdapat beberapa kekurangan dalam buku utama kita ini, yaitu yang pertama, buku ini tidak memiliki atau tidak memasukkan satu judul, satu materi tadi ke dalam satu bab. Hanya satu poin, yaitu akuntansi dan keuangan, yaitu di bab 9 yang membahas tentang pajak. Dan yang kekurangan yang kedua adalah di dalam buku ini tidak terdapat kesimpulan dari setiap bab. Karena bagi saya kesimpulan di setiap bab itu akan memudahkan saya mengingat kembali apa yang sudah saya baca tadi di awal bab. Nah, selanjutnya pada buku ini tidak disertakan latihan soal, yang mana menurut saya contoh soal itu sebagai bahan evaluasi apakah kita sebagai pembaca sudah memahami maksud dari awal-awal bab tadi. Dan yang ketiga, tidak mencantumkan studi kasus, sehingga saya harus menggunakan buku lain untuk mencari studi kasusnya. Selepas dari kelemahan buku tadi, buku ini juga memiliki kelebihan, yang mana pertama buku ini menurut saya bahasanya itu cukup mudah dipahami dan cukup aplikatif. Dan yang kedua, untuk hukum bisnis, menurut saya buku ini sudah sangat lengkap. Karena dari keseluruhan hanya satu materi yang tidak lengkap penjelasannya di buku ini. Atau hanya satu bab yang materinya itu terlalu sedikit atau cuma satu poin. Selanjutnya adalah buku pembanding kita, yaitu buku pengambilan keputusan yang etis, tata kelola perusahaan, tata kelola akuntansi, dan tata kelola keuangan karya Hartman Das Jerdins. Kelemahan dari buku itu adalah itu merupakan buku terjemahan dari bahasa Inggris. Namun terjemahan yang saya baca isinya itu melenceng atau tidak sesuai artinya, sehingga menyulitkan saya memahami maksud dari buku ini. Penjelasan di buku Hartman tidak terlalu mendalam mengenai materi itu tadi, tapi lebih banyak studi kasusnya. Kelebihan dari buku ini adalah mengangkat penjelasan dari pengambilan keputusan yang etis, tata kelola perusahaan, tata kelola akuntansi, dan tata kelola keuangan di dalam satu bab, yaitu bab 10. Kelebihan yang kedua adalah banyak meletakkan studi kasus, sehingga memudahkan saya untuk memahami pengaplikasiannya. Dan buku yang ketiga, pengambilan keputusan karya Dr. Agus Prasetyawan MSI dan Yuni Lestari SAP MAP. Buku ini sama seperti buku utama tadi, buku ini hanya membahas satu pokok saja, yaitu pengambilan keputusan yang etis, sehingga tidak membahas atau tidak mengangkat tentang tata kelola perusahaan, akuntansi, dan keuangan yang baik. Setelah kekurangan tadi, ada kelebihan dari buku ini sendiri, yaitu setidaknya buku ini lebih mudah dipahami bahasanya daripada buku pembanding Hartman tadi. Seperti contoh kasus penghindaran pajak yang saya dapatkan dari buku Hartman. Namun penjelasannya melenceng, sehingga saya mengambil penjelasan mengenai kewajiban pajak di buku Zaini, serta penjelasan mengenai kesalahan dalam pengambilan keputusan dari pimpinan tersebut. Yang saya ambil dari buku pembanding kedua, yaitu buku pengambilan keputusan. Nah, baiklah, sekian review dari saya. Maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.